Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial modulnya. Kali ini kita akan membahas masalah dasar-dasar pembuatan web, yaitu HTML. HTML sendiri distandarkan oleh W3C, World Wide Consortium, World Wide Web Consortium, tahun 1997. Oke. Terus sampai sekarang berkembang menjadi HTML versi 5. Oke. Untuk HTML versi 5 nanti kita bahas tersendiri. Sekarang kita bahas dulu HTML awal atau apa yang dasar untuk membuat web. Oke. Nah, dalam HTML sendiri ada yang dikenal dengan tag atau tag, ya. Tag-tag yang ada atau yang standar di HTML itu ada beberapa, dan biasanya dia banyaknya itu biasanya satu pasang ya. Jadi misalkan ada tag HTML, nah biasanya ini berpasangan dengan gitu, HTML seperti itu. Oke. Nah, jadi artinya selama data yang diisi di sini itu dia memiliki karakteristik HTML seperti itu. Ya, kalau sudah lepas dari ini berarti beda lagi. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi berpasang-pasangan. Tag-tagnya antara lain satu HTML itu menunjukkan bahwa yang dipakai adalah dokumen HTML. Oke. Kalau misalkan PHP berarti dokumennya PHP seperti itu ya. Ini menunjukkan dokumennya HTML. Yang kedua tagnya yaitu head atau kepala dari bagian dokumen HTML. Selanjutnya ada title. Ini fungsinya yaitu memberi judul dari dokumen, dan biasanya judulnya itu terletak di atas sudut kiri browser seperti itu. Jadi kalau dijalankan browsernya misalkan seperti ini, coba kita jalankan. Nah, ini maksudnya new tab. Nah, ini dibuat menggunakan kalau di berbasis web berarti di title itu maksudnya ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini untuk judul. Selanjutnya ada lagi yaitu BR. Ini fungsinya ganti baris. Terus saya akan jelaskan satu persatu dulu sambil berjalan. Ada lagi P. Ini fungsinya untuk membuat paragraf. Selanjutnya ada H1 ini sampai H6 ya. Gitu. Jadi nulisnya begini harusnya. Nulisnya. Kalau yang dipakai H1 berarti H1. Kalau yang dipakai H2 berarti H2 gitu ya, dan seterusnya. Itu. Jadi saya ringkaskan saja dulu. Itu saya pakai H1 ya. Ini fungsinya untuk
either atau yang di atas judul dari web, bukan di browser yang tadi yang tidak, bukan ya. Jadi biasanya kalau di tabel misalkan ada di tabel judulnya seperti itu, judul tabel lah seperti itu ya. Dilanjutkan dengan B. B ini adalah untuk mempertebal tulisan, bold, itu dari kata bold ya. Kemudian ada I, ini italic, jadi untuk tulisan tercetak miring. Kemudian ada underline, dari underline, jadi tulisan itu ada apa ya, di tulisan itu ada garis bawahnya. Ada lagi yaitu P, menunjukkan bahwa tulisan yang dimasukkan di bahasa tertentu sama hasilnya dengan di apa adanya di web, seperti itu. Re ya. Lalu ada center. Nah, ini menunjukkan fungsinya yaitu menampilkan posisi teks di layar. Biasanya kalau center di tengah, jadi ada left, ada right, ada center. Itu apa namanya, tag tambahan, nanti dijelaskan apa tag tambahan. Jadi center yang jelas, jadi posisi judul atau posisi tulisan di tengah layar maksudnya. Oke. Terus dilanjutkan dengan font. Ini mengurusi tentang jenis ukuran dan warna dari huruf ya. Kemudian ada juga ini apa namanya, HR ya, itu untuk membuat garis horizontal ya. Lalu ada OL, kecil semuanya. OL ini untuk sebentar, mungkin tidak kelihatan ya. Nah, OL ini fungsinya untuk order list, jadi tulisan dalam bentuk daftar ya, daftar. Kalau diibaratkan mungkin menu makanan, nah seperti itu, jadi ada daftar listnya. OL. Selanjutnya ada UL, unordered list. Jadi ini mah kebalikan dari OL, yaitu tanpa daftar list. Oke. Kemudian LI yang disebut dengan list. Ini apa namanya, ini daftar atau list dalam elemen yang tadi OL dan UL. Jadi kalau kita menggunakan OL dan UL, ada nanti LI-nya. Nah, untuk ini nanti kita harus coba di praktek ya. Kemudian table atau tablet ini membuat bingkai atau wadah yang dibuat untuk menampung data dalam bentuk baris dan
kolom itu tabel, lalu option ini hubungannya dengan membuat judul di tabel atau memilih pilihan. Terus ada TR. Nah, TR ini tag yang harus ada dalam tabel yang atas tadi, ayat tabel, yaitu untuk membuat baris atau tabel. Jadi baris, nanti ada temannya yaitu TD ya, tabel data. Ini untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, kalau TR itu untuk membuat baris. Jadi nanti ingat bahwa tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, ini jadi dua ini harus ada di dalam tabel. Kemudian setelah itu TD ada lagi IMG, ini dari image. Jadi ini untuk menampilkan tag, untuk menampilkan gambar. Lanjut, ada lagi yaitu A ini saya ke ataskan dulu. A ini untuk menghubungkan dokumen atau objek, baik objek yang internal atau dokumen internal dari dokumen ke dokumen, misalkan dari index.html ke proses.php atau proses.html. Nah, seperti itu. Jadi antar dokumen gitu. Bisa juga ini menghubungkan dari satu lokal ke dunia, artinya ke alamat web, alamat suatu web, seperti itu ya, dari lokal, dari dalam, dari lokal ya, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Itu untuk A. Nanti teknisnya ya, itu jelaskan. Selanjutnya ada yaitu form ini untuk membuat form masukan oleh user. Jadi ada inputan, ada yang bisa diinputkan oleh user untuk fungsi form. Kemudian ada input. Input ini hampir sama, yaitu kalau tadi form itu membuat form masukan, kalau ini definisinya, definisi untuk mendefinisikan untuk form masukan. Jadi lebih ke per input ya, per jenis input. Misalkan kan di input itu nanti ada input teks, ada input radio, ada checkbox, ada radio box, ada combo box dan sebagainya. Ada input tag-nya date dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nanti selanjutnya kita jelaskan ini dulu. Setelah input ada select. Nah, select ini intinya untuk mendefinisikan opsi pilihan dalam kendali form. Jadi nanti misalkan ada tanggal lahir atau misalkan jenis kelamin, nah seperti itu ya, wanita, laki-laki, seperti itu. Sementara ada option ini hubungannya yang ini dengan select, yaitu sama untuk mendefinisikan opsi pilihan pada menu select. Jadi ini option. Jadi di dalam menu select ada pilihannya. Oke, nantilah itu lebih jelasnya. Oke, ada lagi namanya tag area. Oke.
Nah, ini khusus untuk sebagai masukan kendali form tapi yang lebih dari satu baris. Kalau kita lihat misalkan ada inputan komentar, nah itu kan lebih banyak tuh, lebih dari satu baris. Nah itu jadi untuk kodenya HTML-nya tag area. Ada lagi from message, ini membagi isi tampilan web atau jendela browser menjadi beberapa bagian. Misalkan ada yang bagian atas, bagian bawah, bagian samping kiri, samping kanan, tengah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi frame, guys. Hampir sama definisinya, mendefinisikan form yang terdapat dalam frame set. Jadi dalam frame set ada lagi frame yang lain. Kan tadi disebutkan misalkan ada yang di atas, ada di bawah, ada yang di samping kiri, samping kanan. Nah itu namanya frame. Kalau frame set itu gabungan dari frame. Selanjutnya ada komentar. Komentar dari HTML itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Komentarnya apa di sini? Lalu seperti ini lagi dan nah seperti itulah ya. Nah itu gabungan beberapa tag di HTML. Penggunaannya tergantung kondisi dan situasi. Tapi tag yang standar yang dipakai ketika kita mau mendesain web, yang standar itu dalam artian dia dasarnya, nanti yang lain menyusul. Ini sengaja saya tuliskan semuanya tapi tidak full. Nah itu adalah tambahan-tambahannya ya, hati-hati ini tambahan-tambahannya. Jadi yang standar itu cuma beberapa bagian. Contoh misalkan yang standar itu HTML yang harus wajib ada di file dokumen HTML-nya, HTML, selanjutnya head, selanjutnya title, dan terakhir adalah terlewat ya. Oke, berarti terlewat yaitu, dan satu lagi saya tuliskan saja di sini, masukkan di apa-apa di sini di bawah, yaitu body. Nah ini yang terakhir. Jadi ada berapa itu ya? Body ini fungsinya untuk menampilkan isi dari dokumen HTML, menampilkan isinya. Jadi boleh dikatakan kalau di buku mah kertas yang ya kertasnya terlewat ya. Jadi satu HTML, sekali lagi saya ulangi, 2 head, 3 title, 4 body. Jadi yang lain tambahan itu ya. Nanti maksudnya bisa dimasukkan di form HTML yang disebutkan ini. Nah ini body. Oke. Jadi itu dasar untuk form HTML. Kita coba praktekkan di kodenya atau kita tuliskan. Bisa di beberapa program untuk membuat web atau kode HTML-nya. Saya pakai yang Sublime Text. Nah, misalkan kita coba buat satu lagi. Ini bekas atau ya yang sudah dibuat. Oke. Jadi formatnya tadi saya sebutkan harus satu pasang. Oke. Misalkan seperti ini. Misalkan HTML. Oke. Selanjutnya header. Terus di sini ada
titel. Ingat tadi titel judul. Misalkan di sini pengenalan HTML. Pengenalan. Oke. Seperti itu, ingat. Titel. Nah, ini maksud satu pasang itu kalau di sini ada titel, di sininya titel. Seperti itu. Itu ya maksudnya. Oke. Nah, kenapa yang ini belum? Ya mau dimasukkan sekarang. Oke, misalkan di sini ya. Selanjutnya yaitu body. Diakhiri oleh body. Lalu di sini HTML. Nah, inilah format dasar untuk web. Jadi yang dasarnya tagnya cuma ini, HTML, head, title, body. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, seperti ini. Lihat, ini kan satu pasang, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, dan terakhir yang ini dengan yang ini. Untuk menampilkan isi sebuah web tadi kita sudah bahas definisinya, yaitu di body, jadi di sini. Oke. Penulisannya bisa seperti ini, atau mau seperti ini silakan saja berjejer misalkan. Nah, ya seperti ini boleh. Seperti itu silakan saja, tidak ada masalah. Kalau di sini kebetulan saya seperti ini, maksudnya supaya apa ya, sebenarnya ya seperti itulah. Kalau di dunia pemrograman biasanya menjerok seperti itu ya. Oke lah, cukup seperti ini. Nah, ini ya, jadi tidak ada aturan untuk harus seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Tidak ada yang kelewat, body. Oke, kita simpan filenya, save. Ingat, kalau di web harus ada DBMS, Database Management System, yang menerjemahkan dokumen ini. Tadi kan sudah disinggung bahwa HTML, Hypertext Markup Language, jadi bahasa untuk katakanlah memanipulasi teks ya yang dimunculkan di web, seperti itu sebenarnya. Bahasa definisi ya sederhana, definisi bebasnya seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan sum. Oke, lalu simpan di ini, bikin lagi lah foldernya, misalkan dasar HTML. Oke. Nah, kita simpan di sini, misalkan namanya index.html. Oke. Nah, jadi di dasar HTML. Nah, seperti ini. Ini adalah yang harus wajib dikuasai atau sudah terkatalar kalau bahasa Indonesia, sudah di luar kepala ya. Nah, kita kalau ini dijalankan, cara menjalankannya yaitu sama seperti modul-modul sebelumnya, yaitu dengan, karena ini di lokal, jadi sudah bereaksi ya. Lokal host tadi di sananya dasar maaf, lihat dulu dasar HTML. Oke. Dasar HTML pakai spasi / index titik HTML. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, dia belum jalan, berarti sumnya harus servernya harus diaktifkan dulu. Nah, kalau seperti itu berarti server, nah ini belum aktif, kita aktifkan dulu semacam ini. Ini sudah sering ya kalau yang seperti ini di modul-modul sebelumnya. Nah, ini kita, kalau dilihat, nah di sini ada pengenalan HTML. Oke. Ada pengenalan
Ada pengenalan HTML. Nah, di sini ini indeks HTML kosong. Memang tadi kan definisinya yaitu di body untuk menampilkan informasi web. Karena di bodinya kosong, jadi kosong. Oke, sepertinya sedikit ada masalah di penamaan folder webnya. Kita ganti dulu sebentar, yaitu tidak ada spasi. Nah, ini dasar HTML kita rubah saja jadi semuanya dasar HTML. Jadi di dasar dasar HTML supaya tidak ini ya, tidak ada spasi yang memang seperti itu format aturan. Oke, kita simpan lagi filenya atau kita tutup dulu. Ininya kita tutup, kita buka localhost /dasar HTML tidak spasi index.html. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi cara mengaksesnya begini nanti di itu. Ini sudah dijelaskan dulu. Localhost /nama folder di mana kita nama folder di mana kita menyimpan file-file dokumen HTML itu. Lalu di sini baru nama filenya. Nah, itu ya. Jadi yang sekarang kita sedang bahas itu jadi begini aksesnya. Localhost terus dasar dasar HTML /index.html. Nah, gitu cara mengaksesnya ya, mengakses file kerja kita. Oke, kita kan. Nah, kita mau tambah di sini misalkan pakai P itu kan tadi kalau dilihat di sini yaitu fungsinya untuk paragraf ya. Jadi kita nulis. Nah, ini P paragraf. Di mana? Ya itu tadi. Perhatikan lagi di definisi dari ini, yaitu di body misalkan gini. Ingat harus satu ini ya, satu pasang. Kalau P berarti nanti ada /P. P misalkan gini. Sini misalnya gini. Assalamualaikum misalkan. Selamat datang di jangan lupa. Selamat datang di pemrograman web dasar dengan HTML. Sini P. Nah, sudah ada di sana ya, sudah ada pasangannya. Jadi itu bisa dituliskan manual, tapi otomatis ini sama sistem seperti itu, meskipun sebenarnya bisa saja manual. Kalau yang ini pakai Subdue Tag ya, tag editor untuk menulis HTML-nya versi 3. Nah, jadi dia otomatis biasanya dikasih. Oke, simpan, meskipun bisa kita ketik ketik manual. Oke, save. Sebentar, bukan di sini, maaf. Kalau begitu berarti save as dulu. Cari, soalnya tadi dirubah ya nama folder untuk menyimpannya, jadi dia tidak mau langsung. Sum HTML terus dasar HTML. Oke, di sini disimpannya. Itu index.html. Oke, terdeteksi ada 2 file yang nama file yang sama tapi tidak jadi masalah. Nah, kita jalankan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan HTML. Nah, itulah salah satunya. Sebenarnya banyak ya. Yang tadi tambahan itu di sini banyak kita masukkan nanti di
modul selanjutnya, tutorial. Di modul selanjutnya kita akan mempraktekkan tambahan-tambahan tag ini, yaitu bagaimana kita membuat tabel. Itulah contohnya ya. Yang lain nanti bisa silahkan dipelajari, soalnya sederhana. Poinnya yaitu harus ada pasangannya. Jadi seperti ini, nah, ada pasangan. Oke, nanti yang ini kita teruskan. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.